Bro, ngomongin motor lawas memang seru. Apalagi kalau kita bandingin dua pabrikan gede kayak Yamaha dan Honda. Keduanya memang punya sejarah panjang, tapi jujur aja nih, kalau urusan inovasi Yamaha kadang lebih duluan gaspol dibanding dengan Honda yang suka main aman. Contohnya, nah ini dia, motor klasik Yamaha XX1, motor 4 tak pertama dari Yamaha yang bikin banyak bikers kala itu kelepek-kelepek. Di sisi lain, Honda juga nggak mau kalah dan mengeluarkan Honda CB750. Tapi ya, Honda tetap terasa beda kelas kalau dibandingin dengan XX1 ini. Perjalanan Yamaha dari YA1 sampai XX1 ini. Sebelum masuk ke XX1, kita flashback dulu bentar ke motor pertama Yamaha, yaitu Yamaha YA1 alias capung merah. Motor ini diluncurkan tahun 1955 dan jadi titik awal Yamaha di dunia otomotif. Tapi baru tahun 1970 Yamaha meluncurkan motor 4 tak pertamanya, si Yamaha SS1 alias abangnya, motor klasik dengan mesin parallel twin. Rentang waktunya 15 tahun bro, lama juga nih. Nah, kenapa penting banget ngebahas SS1? Karena ini adalah tonggak sejarah Yamaha yang bikin mereka lebih dikenal di pasar motor 4 tak. Motor ini diambil dari konsep motor-motor Eropa pada masanya, kayak Triumph, BSA, dan Horex. Jadi kalau ngomongin Yamaha SS1, kita nggak cuma ngomongin motor biasa, tapi juga motor yang ngebawa elemen British style ke dalam pasar Jepang dan dunia. Yamaha SS1 versus Honda CB750 adalah duel motor gede pada zaman dulu. Ngomongin Honda CB750 sebagai sayangannya SS1, Honda CB750 memang keren di atas kertas. Apalagi mesin 4 silinder sejajarnya yang bikin banyak orang terpukau. Dikenal sebagai salah satu superbike pertama di dunia, Honda CB750 diluncurkan tahun 1969. Nah, tapi meskipun punya angka yang mengesankan, ada hal-hal yang dimana Yamaha SS1 justru bikin Honda kelihatan kurang greget. Yang pertama, mesin dan performa. Yamaha SS1 hadir dengan mesin parallel twin 650cc yang ngasih tenaga 53 PS di 7000 rpm dan torsi maksimal 54 Nm. Sementara Honda CB750 walaupun lebih besar dengan tenaga 68 horsepower, nggak ngasih karakter getaran mesin yang sama. Mesin twin di SS1 punya sudut crankshaft 360 derajat, bikin pistonnya naik turun bersamaan dan ngasih sensasi berkendara yang lebih hidup. Di sini Honda CB750 kalah, karena meskipun lebih halus, CB750 terasa steril alias kurang nyawa. Kemudian desain crankcase. Nah, kalau Yamaha SS1 udah pinter dengan pakai desain crankcase horizontal yang bikin oli nggak gampang bocor. Honda CB750 masih pakai crankcase vertikal. Jadi nggak heran kalau Honda lebih rentan rembes olinya. Nah, buat bikers tahun 1970-an, ini masalah besar guys, dan Yamaha SS1 jelas unggul. Kemudian handling dan manuver, Yamaha SS1 dikenal lebih lincah di berbagai medan. Sementara Honda CB750 meskipun cepat, sering dikeluhin terlalu berat buat jalanan yang sempit atau berbatu. Yamaha SS1 malah jadi primadona di balapan terbaik berkat bobotnya yang lebih ringan dan suspensinya yang lebih mantap. Teknologi revolusioner di Yamaha SS1. Kelebihan utama lain dari Yamaha SS1 ini terletak di mesin parallel twin yang dilengkapi dengan rantai keteng. Teknologi ini yang mentereng pada masanya. Biasanya motor-motor Eropa saat itu masih pakai crankcase terbelah vertikal, bikin motor gampang bocor olinya. Tapi Yamaha langsung ambil langkah revolusioner dengan crankcase horizontal, dan ini bikin SS1 punya keunggulan yang bikin motornya lebih tahan banting. Untuk urusan tenaga, Yamaha SS1 punya power 53 PS di 7000 rpm dan torsi 54 Nm di 6000 rpm. Ini membuatnya enak diajak ngebut di jalan lurus.
Meskipun ada getaran lebih saat kecepatan tinggi, yang malah bikin pengalaman berkendara terasa lebih nyata. Dan kenapa SS1 jadi pilihan kolektor? Sekarang motor klasik ini jadi barang buruan kolektor. Kalau nemuin Yamaha SS1 yang masih mulus dengan desain originalnya, rasanya kayak nemu emas di tumpukan pasir. Dan banyak bikers di Indonesia pun lebih sering nemuin mesinnya aja yang gelondongan buat di custom. Tapi kalau kamu beruntung, bisa ketemu yang udah direstorasi. Dan soal tampilannya gagah banget bro. Desain retro tapi masih kelihatan keren buat zaman sekarang. Bandingin sama Honda CB750 yang kelihatan kayak motor yang cuma buat orang serius. Yamaha SS1 justru punya karakter yang lebih nyantai tapi tetap sangar. Jadi kesimpulannya menurut WeQuack, Yamaha SS1 tetap unggul. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Kalau WeQuack mencari karakter dari mesin tersebut guys. Jadi kalau lagi milih motor klasik buat dikoleksi atau sekedar diajak jalan-jalan sore, Yamaha SS1 jelas punya tempat spesial. Apalagi buat kalian yang suka dengan motor custom. Mesin gelondongan SS1 ini menjadi incaran para kolektor dan para garage di seluruh Indonesia nih. Yang dicari tentu karakter mesinnya, dan kalian dengerin sendiri nih. Nah di Indonesia, Yamaha SS1 juga biasa di custom menyerupai chopper, scrambler, jab style, atau bahkan bobber. Dan jelas memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya di Indonesia nih. Honda CB750 mungkin pernah jadi pesaing berat di era itu. Tapi ya gitu deh, Yamaha tetap unggul di hati para penggemar motor dengan karakter mesin yang lebih terasa, desain yang kokoh, dan inovasi teknologi yang bikin motor ini tahan lama. Honda ya bolehlah buat yang suka main aman. Tapi kalau mau motor dengan nyawa, Yamaha SS1 jawabannya. Ingat bro, ketika Yamaha main inovasi, Honda cuma bisa liatin dari jauh. Nah siapa nih dari kalian yang parkir Yamaha SS1 di garasi rumah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan tulis kesan kalian mengendarai Yamaha SS1. Apakah layak untuk disimpan? Nah subscribe WeQuack jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Dan beri like pada tombol like di bawah.